kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebelum itu ayat 11, perhatikan ayat 10 dan 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi. Lalu kemudian di ayat 11 baru, kerajinanmu jangan kendor, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti saudara, menyangkut dengan kerajinan itu punya kaitan dengan kasih. Kasih kalau betul-betul kasih yang berkualitas, kasih yang tidak pura-pura, orang itu akan punya spirit atau gairah atau passion yang luar biasa, kerajinan yang luar biasa. Rohnya akan menyala-nyala. Datang tidak terlambat, disiplin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu karena sekali lagi ada kasih. Kalau tidak ada kasih tidak bisa. Maka saya selalu bilang banyak sekali penyakit di dunia pekerjaan. Penyakit yang pertama di dunia pekerjaan itu adalah Facebook. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu Facebook itu menjadi penyakit. Penyakit apa Facebook itu? Flu. Flu itu adalah Facebookan melulu. Ya, saudara. Jadi orang banyak itu datang kerja itu suka kena flu memang. Jadi dia datang itu hanya kerja main HP sah. Saudara. Banyak pegawai, pekerja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak-anak murid juga begitu, kena penyakit. Penyakit apa? Penyakitnya batuk. Batuk itu apa? Bawaannya ngantuk tiap pagi. Ya, baru datang pagi-pagi menguap panjang lebar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu batuk itu, kena penyakit batuk. Tapi ada yang lebih parah, dia kena penyakit AIDS. AIDS itu alfa izin dikit-dikit sakit. Ya. Alfa izin dikit-dikit sakit. Kenapa orang begini? Ini karena satu, dia tidak punya spirit. Kerajinannya tidak ada. Rohnya tidak bangkit. Rohnya tidak tahu, saudaraku, bagaimana harus melayani. Tidak tahu dia. Kenapa saya bilang? Karena kasih yang ada dalam dirinya itu sudah pura-pura. Kasih yang ada dalam dirinya sudah mulai dingin. Makanya begitu. Alfa izin dikit-dikit sakit. AIDS. Saudara. Ada yang kena penyakit radang paru-paru. Rajin datang pulang buru-buru. Ya, saudara. Itu kenapa? Karena tidak mengasihi. Kalau dia mengasihi, ini anak-anak dong. Dia mengasihi teman sekerja, dia tidak begitu. Rajin dia. Karena dasarnya kasih. Bukan dasarnya gajian. Apalagi kalau gajian masuk terlambat. Berat. Saudara yang terkasih, ini saya bicara dari dunia kerohanian ya. Kalau dari dunia sekuler Anda boleh hitung-hitung soal gaji. Tapi ingat kan, Alkitab berkata Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita buat, ingat bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Tuhan. Jadi Anda dan saya bukan hanya bertanggung jawab kepada pemerintah Republik Indonesia, tapi ada satu pemerintahan yang memiliki pemerintah dari Yesus sendiri, kerajaannya. Dan dia sudah beri kasih itu waktu Anda dan saya percaya kepada dia. Tapi saudara, banyak orang Kristen kasihnya jadi dingin, kasihnya jadi pura-pura. Sehingga kerajinannya mulai hilang, kerajinannya mulai kendor, kerajinannya mulai, saudaraku, surut. Karena sekali lagi, dia tidak lagi mengedepankan kasih di dalam hidupnya. Momentum Natal SMP Negeri 20 ini, saya mau sampaikan pesan firman Tuhan ini. Buka hati saudara untuk Tuhan sungguh-sungguh. Supaya Yesus bukan lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu saja. Tapi Yesus lahir dalam hati kita. Menyatakan kasih yang besar kepada kita. Dan memberi spirit kepada kita. 2025, kita harus semakin semangat, rajin, dan tidak boleh kendor di dalam bekerja melayani Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan pamoko. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Natal. Baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang ada di depan kita yaitu love covers all things. Artinya bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Tema ini diambil dari ayat di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ya. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Mari kita memperhatikannya, saya bacakan buat kita semua. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia di sana itu tidak menunjuk kepada pribadi orang, tetapi ia di sana itu menunjuk kepada kasih. Perhatikan ayat 4, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Lalu mulai kata ia di situ jadi menunjuk kepada kasih itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks daripada surat 1 Korintus dan 2 Korintus, maka kita menemukan bagaimana Paulus banyak sekali memberikan teguran-teguran kepada jemaat yang ada di Korintus.
Mengapa Paulus berikan teguran-teguran kepada jemaat yang ada di Korintus? Karena ternyata kondisi kerohanian mereka tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Memang kalau dilihat dari kacamata rohani, saudara, mereka mengalami suatu pertumbuhan yang luar biasa. Mereka memiliki karunia-karunia yang tidak seperti dimiliki oleh jemaat-jemaat lain. Ya saudara, kalau kita membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal 12, kita menemukan bahwa jemaat yang ada di Korintus ini punya banyak sekali karunia. Ya, dikatakan saudaraku, mereka punya karunia bernubuat, mereka punya karunia bahasa roh, mereka punya karunia iman, mereka punya karunia pengetahuan, dan segala macam karunia bertebaran di jemaat yang ada di Korintus. Tetapi sangat disayangkan, saudara yang terkasih, karunia-karunia yang mereka punyai, kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada mereka, justru itu tidak diwujud nyatakan dengan baik di dalam keseharian mereka berjemaat, bergereja, dan juga ada di sekitar lingkungan mereka. Itu terbukti kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 3, kita menemukan di sana ada perpecahan di tengah-tengah jemaat. Ya saudara, satu rasa diri lebih baik dari yang lain, satu rasa diri lebih penting dari yang lain. Kesombongan mulai timbul di jemaat Korintus. Kesombongan mulai hadir di jemaat Korintus. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 8 dan 1 Korintus 10, kita menemukan di sana bahwa mereka justru menganggap orang-orang yang saudara belum memahami kebenaran itu sebagai orang-orang yang jauh dari Tuhan, sehingga kasih tidak diwujud nyatakan. Karena itulah ketika Paulus melihat kondisi jemaat seperti ini, dia butuh untuk memberitahu kepada mereka, arahan-arahan diberikan supaya jemaat boleh kembali kepada esensi atau kemauan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya kalau kita baca 1 Korintus 13, itu dia diapit oleh dua pasal. Pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-14. Nah, pasal 12 dan 14 ini kan bicara tentang karunia-karunia. Diapit dengan, saudaraku, kasih yang di pasal 13. Artinya apa? Paulus mau kasih tahu, memang saudara karunia itu baik. Kelebihan-kelebihan itu baik. Talenta-talenta itu baik. Semua hal-hal rohani yang spektakuler itu baik. Tetapi kalau tidak ada kasih di sana, maka esensi daripada hidup kekristenan itu menjadi pudar nilainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, untuk kembali kepada kasih itu, maka saudaraku, Paulus menggunakan kata kasih itu di dalam bahasa Yunani dengan kata agape. Agape itu berarti kasih yang paling tertinggi. Kasih yang nilai kualitasnya itu tak tersaingi. Kasih yang mana saudaraku betul-betul di nomor satukan. Is the best, number one. Saudara, itu kasih agape. Nah, pertanyaannya adalah saudara, kasih agape ini datang dari mana? Kasih yang number one ini datang dari mana? Tentu ini tidak lain dan tidak bukan datang dari peristiwa Natal. Yohanes 3 ayat 16. Mari perhatikan teks ini. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Yohanes 3:16 ayat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, bicara soal Natal itu bicara soal kasih agape. Bicara Natal itu bicara tentang kasih yang besar. Besar bukan dalam jumlah, tapi dalam kualitas. Tidak bicara soal kuantitas, tapi kualitas. Nah, ini yang saudara yang terkasih harus dimiliki oleh orang Kristen. Sebab kalau orang Kristen tidak memiliki kasih ini, maka kita bisa pintar, kita bisa punya banyak talenta, kita bisa punya banyak pengetahuan, tapi di mana kita ada, saudara yang terkasih, di situ pasti kacau. Ya. Di mana kita ada, di situ pasti tidak,
saudaraku, menjadi aman. Karena di situ orang sombong ada, di situ orang angkuh ada, di situ orang memperhatikan diri sendiri ada, di situ orang tidak akan peduli dengan apapun ada di situ. Kalau kasih itu tidak menjadi nyata. Karena itu saudara, ini tema yang perlu sama-sama kita perhatikan pada pagi hari ini. Bahwa Natal harus memulihkan kasih itu di dalam diri kita. Natal harus memulihkan kasih itu di dalam pribadi saudara dan saya. Sehingga seluruh kehidupan kita mencerminkan kasih Allah itu dalam setiap hari lepas hari. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, hiduplah di dalam kasih. Sebab Natal tak akan berarti tanpa lahir di... Nah, itu. Jadi saudara, kalau sudah Natal ini percuma. Natal sudah ada arti kalau kasih sudah lahir di tempuh hati. Kasih tidak ada di dalam hati kita, maka Natal menjadi percuma. Maka semakin orang rayakan Natal, juga semakin orang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kasih tidak ada. Kasih itu penggerak, kasih itu pemacu, kasih itu yang menjadi motor dari hidup kekristenan. Tanpa kasih tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kasih itu menjadi penting. Karena itu di momen Natal ini adalah saat di mana kita buka hati kita untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Momen Natal adalah saat di mana kasih Allah itu diperbaharui dalam hidup saudara dan saya. Kasih yang mulai pudar, kasih yang mulai dingin. Karena Alkitab berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kasih orang akan tambah dingin. Ya, Matius 24, lihat. Ayat yang ke-12. Saya bacakan teks ini. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, makanya hidup kekristenan ini betapa penting kasih Allah itu kembali dikobarkan. Kasih Allah itu kembali dibangkitkan. Kasih Allah itu kembali, saudaraku, dinyalakan. Sebab hanya dengan kasih kita dapat melakukan segala sesuatu yang memberi dampak di tengah-tengah dunia ini. Saudara tadi lihat, saksikan itu drama. Ya. Itu menunjukkan apa? Kasih. Kalau tidak ada kasih, maka saudara akan lihat ada kelompok-kelompok. Kalau tidak ada kasih, orang tidak akan peduli dengan sesama. Kalau tidak ada kasih, maka sekali lagi orang akan memperhatikan diri sendiri, menjadi egosentris. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih menjadi penting. Karena itu, saya ulang lagi, Natal ini butuh kasih Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini katanya kota kasih. Ya, katanya. Saudara, kenapa saya bilang katanya? Karena di dalam fakta membuktikan, justru saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang bertentangan dengan simbol kasih itu. Ya. Kalau ini kota-kota kasih, seharusnya perceraian nilai tambah rendah. Ya toh? Selingkuh mesti tambah sedikit. Ya saudara, tapi tidak. Orang selingkuh tambah ngeri, pelakor tambah banyak. Ya. Rumah tangga hancur tambah banyak. Yang bunuh diri berawal tahun sudah 2 orang. Itu bukti bahwa kasih sedang dingin, kasih sedang pudar, kasih sedang hilang. Dan kita butuh kasih Allah yang hadir dalam hidup kita. Sebab tanpa kasih itu tidak mungkin ada kasih yang bisa keluar dari dalam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab orang bunuh diri itu kan tidak mengasihi. Ya, mengasihi siapa? Mengasihi diri sendiri. Saudaraku, sebab kalau orang mengasihi diri sendiri, tidak mungkin dia angkat tali atau dia angkat dia pun ikat pinggang kok gantong dia diri. Ya saudara, tidak ada. Orang kalau tidak mengasihi, dia pasti akan melakukan hal-hal yang tidak mengenakan. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Ya. Mereka melakukan banyak sekali dosa,
Mereka melakukan banyak sekali pelanggaran. Mereka melakukan banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen. Karena persoalan satu, kasih tidak ada dalam diri mereka. Maka saudaraku, saya ulang lagi, hidup kekristenan ini betapa pentingnya kasih. Sebab tanpa kasih, kalau saudara baca 1 Korintus 13, itu ayat berkata kita ini seperti gong dan berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dengar gong bunyi itu hanya bunyi dong, dong. Tidak ada gong bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tidak ada. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak ada arti sama sekali. Hidup ini menjadi tidak ada arti kalau kasih tidak ada di dalam diri kita semua. Maka betapa pentingnya kasih Allah di dalam hidup kita. Betapa pentingnya kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sebab tanpa kasih Allah, kita tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Orang kenapa tidak ikuti firman Allah? Karena tidak punya kasih. Kalau ada kasih, semua sebenarnya taat kepada kebenaran. Saya tunjukkan ini ayat buat kita, Yohanes pasal 14. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dengarkan firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Intinya di mana? Kasih. Sebab tidak ada kasih, orang tidak bisa lakukan firman Allah. Mau paksa diri karena pun sana akan mampu. Hanya kalau kasih itu ada dalam diri kita. Jadi saya ulang tadi kalimat saya pertama. Kasih itu motor penggerak. Kasih itu yang mendorong. Kasih itu spirit di dalam diri kita. Tidak ada kasih, orang tidak bisa lakukan perintah Tuhan. Tidak bisa. Bahkan orang akan rasa perintah Tuhan itu terlalu berat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kedua dan ayat 3. Saya bacakan ini ayat buat kita sekalian. Saudara perhatikan ini. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 2 dan ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tapi kalau ada apa? Kasih. Tidak ada kasih, berat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya cinta itu dalam fakta realita kehidupan setiap hari pun sudah terlihat. Cinta yang bukan, saudaraku, kasih agape itu bukan cinta yang berkualitas tinggi. Cinta yang storge, phileo dan eros, ya saudara. Eros itu cinta pacaran, cinta rumah tangga, cinta hawa nafsu. Itu saja saudaraku, orang berani lakukan apa saja demi itu cinta. Ya. Saudara yang terkasih, padahal itu kasih yang tidak, cinta yang tidak punya kualitas. Ya, storge, eros, lalu kemudian phileo itu tidak berkualitas dibandingkan agape. Itu nilainya lebih tinggi. Tapi toh yang tiga yang saya sebut ini saja itu bisa mendorong orang untuk melakukan apa saja. Contoh, saudaraku, kenapa orang rela bayar beli 50 juta, 100 juta, 250 juta, 500 juta, kerbau 10 ekor, kerbau 500 ekor. Orang rela. Ya karena cinta. Kalau tidak ada cinta, siapa mau rela? Tapi saya ulang lagi, itu cinta eros. Cinta yang terbatas, cinta yang nilainya standar. Yang nilainya standar saja punya spirit. Apalagi cinta yang datangnya bukan dari dunia, tapi datang dari sorga, yang memiliki kualitas tak tertandingi. Itu akan membangkitkan spirit kita lebih lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, saya ulang, hidup kekristenan cuma slogan-slogan semata. Karena orang tidak akan mempraktekkan kasih itu di dalam pribadi orang itu, dalam hidupnya, dalam fakta, dalam realita, tidak akan ada. Ya. Kita, saya ulang lagi, akan menjadi orang-orang yang sangat egosentris, akan menjadi orang-orang yang memperhatikan diri sendiri. Orang Jakarta bilang lu, gue. Ya. Kita tidak akan peduli. Mau mati, mau melenggang, matono. Itu kalau orang Kristen, sekali lagi dia tidak hidup di dalam kasih. Tapi kalau orang hidup di dalam kasih, dia memiliki kepekaan rohani yang begitu kuat.
Dia memiliki kepekaan rohani yang begitu dalam untuk dapat melakukan sesuatu action dalam hidupnya. Itu Bapak, Mama, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Nah, di dalam kita di dunia pendidikan itu butuh kasih Allah. Ya. Sebab kalau tidak memiliki kasih Allah di dalam dunia pendidikan, itu jadi bahaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Cara mendidik kita akan sudah tidak lagi berdasarkan kasih, itu jadi bahaya. Semua mesti didasari dengan kasih Allah. Sebab kasih itu yang akan membawa kita membuat suatu perubahan demi perubahan. Akan membuat adanya dampak itu karena kasih. Dampak akan terjadi kalau ada kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang bisa disiplin kalau dia mengasihi. Ya. Orang kalau saudara bisa melakukan tugas apapun kalau dia mengasihi. Kalau tidak ada kasih tidak akan bisa. Saya berikan sekarang contoh nih. Saudara lihat Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ya ayat 14 mulai. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 mulai. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Terus ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sama seperti ayat 15, 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam teks ini 3 kali Yesus menanyakan kepada Simon Petrus, itu selalu dikaitkan dengan suatu pekerjaan yang namanya gembalakanlah domba-domba. Siapa domba-domba? Ini kan bicara bukan domba secara hurufiah, tapi domba yang dimaksud simbol atau gambaran daripada manusia atau orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Itu adalah domba-domba, saudaraku. Tapi untuk bisa menggembalakan itu domba-domba, itu Petrus diminta untuk mengasihi lebih dulu. Sebab kalau tidak ada kasih tidak bisa. Nah, kenapa Yesus mesti tanya 3 kali padahal jawaban juga sudah diberikan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, angka 3 itu di dalam Alkitab itu menunjuk kepada keseriusan atau kesungguh-sungguhan, sesuatu yang betul-betul sangat serius. Berarti kasih itu serius sekali di dalam pekerjaan. Kasih itu serius sekali dalam soal melayani, menyelesaikan tugas. Kasih itu menjadi faktor utama. Tidak ada kasih, orang tidak bisa menggembalakan. Kata menggembalakan itu mempunyai makna 3. Ya. 1, artinya memelihara. 2, memberi makan. Yang ketiga, merawat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau ini tidak ada kasih, susah. Bagaimana mau pelihara, mau merawat, mau melindungi kalau tidak ada kasih? Maka untuk menyelesaikan tugas itu dibutuhkan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya belum lihat di dalam Alkitab waktu Tuhan Yesus ya panggil murid-murid, lalu dia bilang sama murid-murid bahwa siap sudah kerja karena SK gaji sebentar lagi akan datang, ya 1 orang dapat 5 juta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi piko kerja bye-bye. Tidak ada. Mereka semua diminta untuk mengasihi. Sebab tanpa kasih tidak bisa. Tanpa kasih orang tidak bisa, saudaraku, melakukan segala sesuatu dengan penuh pengorbanan. Karena kasih yang akan membuat orang punya spirit untuk melakukan segala sesuatu. Paling tidak, saudara terkasih, hari ini saya bagi saja tidak banyak 2 hal penting tentang kalau orang itu punya kasih. Yang pertama, mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-12, perhatikan ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebelum itu ayat 11, perhatikan ayat 10 dan 9.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi. Lalu kemudian di ayat 11 baru, kerajinanmu jangan kendor, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti saudara, menyangkut dengan kerajinan itu punya kaitan dengan kasih. Kasih kalau betul-betul kasih yang berkualitas, kasih yang tidak pura-pura, orang itu akan punya spirit atau gairah atau passion yang luar biasa, kerajinan yang luar biasa. Rohnya akan menyala-nyala. Datang tidak terlambat, disiplin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu karena sekali lagi ada kasih. Kalau tidak ada kasih tidak bisa. Maka saya selalu bilang banyak sekali penyakit di dunia pekerjaan. Penyakit yang pertama di dunia pekerjaan itu adalah Facebook. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu Facebook itu menjadi penyakit. Penyakit apa Facebook itu? Flu. Flu itu adalah Facebookan melulu. Ya saudara. Jadi orang banyak itu datang kerja itu suka kena flu memang. Jadi dia datang itu hanya kerja main HP sah. Saudara. Banyak pegawai-pegawai, pekerja-pekerja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak-anak murid juga begitu, kena penyakit. Penyakit apa? Penyakitnya batuk. Batuk itu apa? Bawaannya ngantuk tiap pagi. Ya, baru datang pagi-pagi menguap panjang lebar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu batuk, itu kena penyakit batuk. Tapi ada yang lebih parah, dia kena penyakit AIDS. AIDS itu alpa izin dikit-dikit sakit. Ya. Alpa izin dikit-dikit sakit. Kenapa orang begini? Ini karena satu, dia tidak punya spirit. Kerajinannya tidak ada. Rohnya tidak bangkit. Rohnya tidak tahu, saudaraku, bagaimana harus melayani. Tidak tahu dia. Kenapa saya ulang? Karena kasih yang ada dalam dirinya itu sudah pura-pura. Kasih yang ada dalam dirinya sudah mulai dingin. Makanya begitu. Alpa izin dikit-dikit sakit. AIDS. Saudara. Ada yang kena penyakit radang paru-paru. Rajin datang pulang buru-buru. Ya. Saudara. Itu kenapa? Karena tidak mengasihi. Kalau dia mengasihi, ini anak-anak dong. Dia mengasihi teman sekerja, dia tidak begitu. Rajin dia. Karena dasarnya kasih. Bukan dasarnya gajian. Apalagi kalau gajian masuk terlambat. Berat. Saudara yang terkasih. Ini saya bicara dari dunia kerohanian ya. Kalau dari dunia sekuler Anda boleh hitung-hitung soal gaji. Tapi ingat kan, Alkitab berkata Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita buat, ingat bukan untuk manusia. Tetapi untuk siapa? Tuhan. Jadi Anda dan saya bukan hanya bertanggung jawab kepada pemerintah Republik Indonesia, tapi ada satu pemerintahan yang memiliki, pemerintah itu dari Yesus sendiri, kerajaannya. Dan dia sudah beri kasih itu waktu Anda dan saya percaya kepada dia. Tapi saudara, banyak orang Kristen kasihnya jadi dingin, kasihnya jadi pura-pura. Sehingga kerajinannya mulai hilang, kerajinannya mulai kendor, kerajinannya mulai, saudaraku, surut. Karena sekali lagi, dia tidak lagi mengedepankan kasih di dalam hidupnya. Momentum Natal SMP Negeri 20 ini, saya mau sampaikan pesan firman Tuhan ini. Buka hati saudara untuk Tuhan sungguh-sungguh, supaya Yesus bukan lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu saja, tapi Yesus lahir dalam hati kita, menyatakan kasih yang besar kepada kita dan memberi spirit kepada kita. 2025 kita harus semakin semangat, rajin dan tidak boleh kendor di dalam bekerja melayani Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan pamokol. Amin. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih kalau ada tuh luar biasa. Ya. Bilang lagi samping kiri kanan, jangan kena radang paru-paru. Jangan kena AIDS. Ya. Saudara. Sebab banyak kepala sekolah kepala sakit. Karena apa? Karena pegawai-pegawainya kena AIDS. Ya. Sebentar-sebentar dia mulai WA, mama kepala, minta maafin hari ini saya tidak bisa datang. Ya saudara. Ada alasan. Ya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, besok lagi WA lagi, sebentar depung anak sakit, kambing sakit, segala macam semua sakit dia WA habis. Itu orang suka kehilangan kasih. Ya, kalau ada kasih kita akan memiliki kerajinan. Ya, kalau rajin saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi itu menunjukkan bahwa ada kasih Allah di dalam diri saudara. Ya, kasih Allah itu bikin orang jadi rajin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, kalau kasih itu ada di dalam diri kita, cepat saja ya, saudara yang terkasih, kita akan menjadi orang yang disiplin. Kalau kasih itu ada, saudara. Kasih itu membuat orang hidup di dalam kedisiplinan dan keteraturan. Ya. Tapi kalau tidak ada kasih, ya semau gue, sesuka-suka, saudara yang terkasih. Itu karena apa? Karena tidak ada kasih. Sebab kasih itu akan membuat orang memiliki suatu kehidupan yang benar-benar takut akan Allah. Perhatikan kitab Wahyu, pasal yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini jemaat yang ada di Efesus. Saya bacakan firman Allah buat kita sekalian ini. Ya, perhatikan saudaraku mulai ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan di situ dikatakan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian darimu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kenapa saudaraku yang terkasih, Tuhan kasih ancaman begini kepada mereka, celaan kepada mereka? Karena mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Pertama dong semangat, pertama dong rajin, pertama dong disiplin, pertama dong bertanggung jawab ini jemaat Efesus. Tapi saudaraku rupanya semakin beranjak waktu, semakin bertambah waktu, mereka punya kehidupan kasih mulai kedingin. Sehingga kehidupan kedisiplinan itu mulai hilang. Mereka sudah malas-malas, mereka sudah tidak mau tahu lagi dengan soal rohani mereka, pelayanan, pekerjaan Tuhan, mereka tidak mau lagi. Padahal saudara tahu, kalau Alkitab bicara tentang murid atau orang Kristen, itu dipakai kata dalam bahasa Inggrisnya disciple. Disciple itu muncul kata disiplin, saudara. Jadi kalau kita disebut murid, itu berkaitan erat dengan kedisiplinan. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mana mungkin kita disebut murid, tapi tidak disiplin. Itu berarti kita murid yang tidak mengalami kasih Allah. Lihat Yohanes, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan, saya bacakan pasal 13 dari Injil Yohanes. Pasal 13, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini Yesus beri keteladanan kepada murid-murid untuk mereka ikuti apa yang menjadi teladan yang Yesus berikan. Nah, keteladanan ini adalah wujud dari kasih yang membentuk murid-murid untuk menjadi orang yang disiplin. Perhatikan, saya bacakan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaian dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi sudah lihat, dia guru. Ya, dia guru itu berarti dia sedang memposisikan murid-murid itu sebagai murid, orang-orang Kristen pada waktu itu sebagai murid-muridnya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, membasuh kaki itu adalah suatu simbol atau lambang daripada kasih yang diwujud nyatakan kepada seseorang. Nah, kalau guru kita itu menunjukkan keteladanan kasih itu, maka murid harus juga menyatakan kasih itu di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyatakan kasih itu di dalam hidupnya. Siapa murid? Orang-orang yang berlaku disiplin di dalam dirinya. Hidupnya mesti disiplin. Dalam dunia kerja, saya ulang lagi, hal kedua yang kita tidak boleh lupakan selain rajin, mesti disiplin. Ya. Sebab kalau tidak disiplin, hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau omong murid-murid disiplin, guru kalau sedang disiplin, karena mana? Saudara, kurang lebih 2 bulan lalu, apa 1 bulan yang lalu, saya khotbah di salah satu sekolah.
Waduh, menarik sekali. Di itu sekolah, saya tadi belum keliling, jadi belum baca. Ditempel semua, banyak sekali tulisan-tulisan. Ya, tidak boleh merokok, tidak boleh minum mabok, tidak boleh narkoba, tidak boleh. Pokoknya kata-kata no, 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 no itu keliling di itu sekolah. Tapi saya heran begitu saya angkat muka, lihat yang pakai minta maaf baju seragam yang lagi. Kok itu tulis untuk apa? Nah kalau guru sendiri soal disiplin, bagaimana? Pepatah mengatakan apa? Guru kencing berdiri, murid kencing apa? Berlari. Nah, kalau guru kencing harba biru model begini nih, murid karman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teladan. Guru dan pendeta tuh 11-12. Ya, kita ini sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya pendeta itu kan melayani jemaat banyak. Ya. Nah kalau saya tidak kasih contoh dan teladan, saya mati punya. Saya bilang, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Alkitab mengatakan. Ya, saudara. Ya. Alkitab mengatakan, berilah persembahan. Tapi saya setiap kali persembahan lewat saya. Ini teladan tidak baik. Berarti saya sendiri tidak melakukan apa yang saya bicarakan. Apa yang saya katakan saya tidak praktekkan. Nah, karena orang yang sudah dengar bisa melakukan apa yang saya katakan. Saya sendiri khotbah dan berkata, dengar Alkitab berkata, kemabukan, pesta pora, keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tahu-tahu orang undang saya pi pesta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Begitu selesai, saya bilang begini, ada yang keras kok. Ah, saudara. Lalu saya duduk lingkar, saya mabok lebih dahulu. Sumabok lagi begitu pas dengar lagu ikan naik di pantai, saya maju lebih dahulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan, jemaat tidak akan peduli dengan apa yang saya bicarakan. Karena saya sendiri tidak praktek apa yang saya bicarakan. Kedisiplinan itu dimulai dari diri kita. Kedisiplinan itu harus dimulai dari diri saudara dan saya. Makanya kalau saudara baca kitab 1 Timotius tentang pelayan-pelayan, tentang diaken-diaken atau penatua-penatua, itu Alkitab berkata diaken atau penatua dalam bahasa asli Alkitab bahasa Yunani, itu artinya orang yang di atas, saudara, orang yang memimpin. Itu ciri-cirinya jelas. Tidak boleh mabok, tidak boleh pemfitnah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kenapa? Karena Anda dan saya mesti kasih contoh kedisiplinan yang baik. Sebab kalau kita tidak kasih contoh, orang tidak akan bisa ikut kita. Nah, Yesus datang, dia menyatakan kasih itu kepada kita supaya kita meneladani Kristus. Sebagai murid kita meneladani dia, dan orang akan melihat siapa kita, dan lewat kita orang pun akan mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Kalau tidak Anda omong Tuhan, orang senakan toe. Kenapa? Karena disiplin hidup tidak ada. Bagaimana orang bisa lihat Kristus dalam hidup kita kalau kita pun rumah tangga ancur, kita pun kehidupan tidak baik, tidak harmonis, bakal tiap hari. Siapa mau percaya Yesus? Yesus tinggal hanya slogan. Tapi orang hanya bisa datang kepada Yesus waktu lihat diri kita menjadi murid-murid, disciple. Dan sekali lagi itu hanya bisa terjadi kalau kasih Allah ada di dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Dua hal ini kiranya menolong kita semua di momen Natal UPTD SMP 20 Kupang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik, saudara, kasih itu melindungi segala sesuatu. Ya, tidak pas kalau pakai kata menutupi, ini kurang tepat karena tidak dipakai kata close, bukan menutupi, tetapi covers, artinya melindungi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih melindungi, ya, memelihara, merawat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kasih membangkitkan kerajinan yang baik, kasih menimbulkan kedisiplinan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, disiplin. Bilang samping kiri kanan, omong apa bikin itu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya punya anak nomor 3, umur 6 tahun.
Anak saya nomor 3 itu umur 6 tahun, saudara. Nah, di rumah saya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lingkungannya saya tempel dilarang merokok, dilarang merokok. Semua saya tempel keliling. Anak saya tidak tahu baca, masih umur 5 tahun, mau masuk 6 tahun. Saudaraku yang terkasih. Tapi karena itu slogan sulama sekali, maka dia tahu persis apa maksud dari kata itu. Satu hari kami masuk, keluar dari jalan-jalan datang, lalu kemudian dia bilang begini, "Papa, beta bisa baca." "Ih, masa bisa baca?" "Ya." "Iya Bapak, itu Bapak tempel di situ, beta bisa baca. Dilarang merokok di area ini." Ya saudara, dia padahal buta huruf, masih umur 5 tahun. Tapi slogan yang ditempel itu rupanya karena sering diperkatakan, dia ingat, dia tahu, dia mengerti persis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun dia belum baca. Nah, apalagi kita yang sudah tahu baca ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang kadang-kadang ya, berani melawan sesuatu yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Tapi saya ulang, kasih itu merawat. Kasih itu melindungi. Kalau ada kasih, itu menjadi baik. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita semua supaya hiduplah di dalam kasih Allah. Sama-sama katakan, saya mau hidup dalam kasih Allah. 1, 2, 3. Sekali lagi, kasih Allah melindungi segala sesuatu. Kasih Allah membuat saya menjadi rajin. Kasih Allah membuat saya menjadi disiplin. Bilang samping kiri kanan, selamat Natal dan berbahagia. Tuhan berkati. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan.